Pada saat orang-orang di Alkitab berbicara Allah yang jauh, apa yang ada dalam benak mereka? Apakah itu berbicara tentang jarak, ya, kehadirat Allah? Nah, selama beberapa hari ke depan, ya, kita berada di hari Selasa waktu Amerika, saya dari hari Rabu, Kamis, Jumat, ya. Selama beberapa hari ke depan, cobalah sebuah eksperimen. Setiap saat yang memungkinkan, jika memungkinkan, cobalah untuk mengingat diri sendiri, bagi dalam diri Anda sendiri, bahwa Allah alam semesta cukup dekat dengan Anda untuk memegang tangan Anda dan secara pribadi menjanjikan Anda pertolongan. Catat bagaimana hal ini mengubah cara hidup Anda. Bersiaplah untuk membahas pengalaman Anda, bagaimana Anda merasakan sepanjang beberapa hari ke depan, sampai hari Sabat depan ini, ya, penyertaan Tuhan itu. Dan Anda bagikan pengalaman itu di unit kecil sekolah Sabat UKSS, ya, pada hari Sabat. Jadi Allah yang sangat apa, ya? Sangat dekat. Alam semesta itu begitu luas, tetapi Allah sangat dekat. Ya, agak berbeda mungkin dengan lagu yang mungkin tahun 1990-an kita sering dengar, mungkin Bette Midler sering nyanyikan, ya. Bette Midler nyanyikan, God is watching us from a distance, ya. From a distance, ya. Di lagu itu dia nyanyikan, ya. Jadi dia berbicara tentang apa? God is watching us from a distance. Jadi dia tetap bagus, lagunya menyatakan bahwa masih ada Allah, ya. Allah yang apa? Yang memberikan the hope of hope, pengharapan. It is the love of loves. It is in the heart of every man. Di dalam hati kita ada pengharapan, ada kasih. Karena Allah yang melihat dari jauh. Nah, apakah memang hadirat Allah itu jauh? Tentu saja. Dari mana kita memikirkan tentang hadirat Allah itu jauh? Kalau dari segi jarak mungkin, ya. Seperti yang ilmuwan katakan, waduh, mungkin jaraknya itu apa? Ratusan, ribuan, triliunan, bahkan apa, ya, cahaya, jauh sekali jarak tersebut, ya, untuk dapat sampai ke hadirat Allah, ya. Nah, pada saat orang-orang di Alkitab berbicara Allah yang jauh, apa yang ada dalam benak mereka? Apakah itu berbicara tentang jarak, ya, kehadirat Allah? Hadirat Allah itu jauh, seperti Mazmur 22 ayat 2 dan 3. Mazmur 22 2 3 kita sudah pernah bahas ayat ini, kita akan lihat lagi sedikit. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Fokusnya ini adalah aku yang ditinggalkan Allah. Mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ini yang dikutip oleh Yesus, ya, ayat 2 ini, ya. Dan bukan itu saja. Mazmur 38, Mazmur 38 ayat 21 katakan, jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Janganlah jauh daripadaku. Lalu kemudian Mazmur terus, ya. Mazmur 71 ayat 12 katakan apa? Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat pemazmur ini berkata, Allah itu jauh daripadaku, itu adalah satu teologi, ya, tentang Allah yang jauh? Ingat, buku Mazmur itu adalah diari atau apa? Tulisan, ya. Tulisan daripada tulisan catatan kehidupan, perasaan, emosi, keberadaan dari seorang penulis lagu, penulis apa? Ya, tentu saja itu diinspirasikan, Allah menginspirasikan, ya, apa perasaannya, ya, dia tuliskan. Jadi itu adalah satu hal yang merupakan perasaan, jadi dibawa, ya, dibawakan oleh seorang penulis. Dan ini pada saat Anda menulis lagu, biasanya apa itu isi daripada lagu tersebut, ya? Isi lagu itu seringkali itu berdasarkan apa? Peristiwa, ya, bisa berdasarkan peristiwa, ya, ada Galang Rambu Anarki Iwan Fals, ya, oleh sebab adanya protes-protes sembako di Indonesia, di Jakarta, makanya anaknya dinamakan Galang Rambu Anarki, ya, anak daripada Iwan Fals. Ini itu sering terjadi, tetapi seringkali lagu-lagu itu menunjukkan perasaan seseorang. Dan kitab Mazmur itu adalah lagu Sionnya orang-orang Yahudi di zaman dahulu, ya. Mulai dari sejak zaman Raja Daud. Itu menunjukkan perasaan mereka terhadap Allah. Itu bukan tentang teologi, tentang Allah yang memang betul-betul jauh, tapi perasaan manusia.
jadi kejauhan Allah itu berasal dari sudut pandang perasaan manusia. Manusia yang berteriak kepada Allah karena merasa Allah menjauhinya. Ya. Jadi dari sudut pandang Allah. Nah, pertanyaan berikutnya. Rasa jauh itu dalam arti apa? Apakah itu dari segi apa? Jarak, dari segi space, ya. Dari segi jarak itu adalah ruang, atau dari segi fisika, ya. Fisika berbicara tentang ruang dan apa? Waktu. Ya, kalau Anda mempelajari fisika seringkali yang dilihat bahwa matter atau keberadaan sesuatu itu dimiliki oleh apa? Dengan substansinya adalah apa? Waktu dan ruang, ya, waktu dan ruang. Jadi pada saat Allah dibilang jauh, apakah itu jauh hanya dari segi apa? Ruang, dari segi space, tapi juga kalau kita lihat itu bukan hanya dari segi space atau ruang, tetapi juga dari segi waktu. Itulah sebabnya seringkali pemazmur katakan, misalnya dalam Mazmur 6 ayat 34, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, aku ditinggalkan, aku merasa sendirian. Sembuhkanlah aku, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Ya, berapa lama lagi? Jadi seringkali kita lihat dalam Alkitab, ruang dan waktu itu adalah berhubungan dengan perasaan manusia tentang kehadirat atau tentang hadirat Allah yang jauh. Mazmur 13 ayat 2-3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? How long? Berapa lama lagi kau sembunyikan terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati di sepanjang hari? Ya, jadi kejauhan Allah itu bukan karena manusia merasa ya bahwa Allah itu berada dalam situasi yang jauh, Allah tidak memperhatikan kita, Allah sudah tinggalkan kita, Allah tidak melihat keberadaan kita. Tetapi poin yang kedua adalah manusia merasa bahwa Allah harus menjawab secepatnya. Allah harus menjawab secepatnya. Nah, inilah satu poin yang harus kita lihat ya. Seringkali kita melihat Allah itu jauh. Seringkali kita melihat jauh dalam arti, Allah, saya ada masalah saat ini. Tolong keluarkan saya dari masalah saat ini juga, Tuhan. Sekarang. Kita maunya sekarang. Makanya bagi kita bahwa oke, Alkitab berbicara tentang nanti di dunia baru kita tidak lagi timpang, kita tidak lagi mengalami masalah penyakit ini dan penyakit itu. Oke, itu dunia baru. Tapi saya maunya sekarang. Manusia saat ini, ya, dalam ketergesa-gesaannya, dalam keberadaan kita sebagai manusia, maunya itu sekarang. Secepatnya. Dan begitu kita tidak mendapatkan jawaban Allah sekarang, kita anggap Allah itu tidak ada. Kita anggap Allah itu jauh. Kita anggap Allah itu tidak memperhatikan keberadaan kita. Ya. Jadi semuanya ini bukan berdasarkan apa ya? Fakta. Ya. Faktanya apa? Ya. Faktanya apa? Karena kita berdasarkan feeling. Ya. Mazmur 22 ayat 22 dan 3 itu berdasarkan perasaan aku yang merasa ditinggalkan. Ya, aku yang apa? Semuanya itu berpusat dari aku. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh tidak menolong aku. Allahku. Aku berseru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab pada waktu malam. Tetapi tidak juga aku tenang. Waduh, berulang-ulang berbicara tentang aku. Itulah feeling, ya, perasaan manusia dari sudut pandang manusia. Tapi faktanya adalah baik dari ruang dan waktu, Allah itu apa ya? Allah itu tidak jauh dari kita. Oke. Allah itu tidak. Oke, mungkin dari segi ruang, dari segi jarak. Oke, mari kita berbicara sedikit tentang hubungkan dengan fisika ya. Dikatakan apa ya? Mazmur 22 tadi berbicara ayat 2 dan 3. Aku merasa engkau jauh Tuhan. Tapi akhir-akhirnya kalau Anda jangan hanya berhenti dibaca Mazmur 22 itu hanya ayat 2 dan 3. Bisa lemah iman kita ya. Kalau Anda baca ayat keempat saja sudah dia berserah. Walaupun dia punya perasaan, tapi dia tahu ini perasaan, tapi fakta yang dari Allah itu biarlah Allah yang menentukan. Ya.
Dan ayat 24 dan 25 katakan, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, orang yang takut akan Tuhan. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kalau Allah itu jaraknya itu jauh, saya bisa berteriak, nanti tetangga di sebelah sini mungkin nggak bisa dengar. Kenapa? Karena jaraknya itu ya, ruangnya itu, ruang berbeda, ada ruang-ruang yang berbeda. Ya, jaraknya yang berbeda. Ya. Dan bukan itu saja, kalau Allah itu sangat jauh, di tempat yang jauh, yang manusia kalau ke sana itu mungkin, waduh, nggak tahu kapan mau sampainya. Itu juga waktu itu tidak ada masalah bagi Tuhan. Waktu dan ruang tidak ada masalah bagi Tuhan. Dimanapun dia berada. Dia Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Allah yang juga maha hadir, omnipresence. Dia dapat berada. Ruang dan waktu tidak membatasi Allah. Kalau saya dibatasi, saya harus terbang dari Seattle untuk ke New Jersey, melewati jarak, melewati waktu. Allah tidak ada masalah dengan hal tersebut. Dia mendengar ketika kita berteriak minta tolong. Ya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi jangan pernah kita merasa Allah itu jauh. Kalau kita orang yang takut akan Tuhan, kalau kita adalah orang yang benar, kita tidak pernah ditinggalkan, saudara. Kita yang tinggalkan Tuhan. Kalau kita sudah pernah bahas ya, bagaimana Yeremia berkata, waduh kalian kita umat manusia, kitalah yang tinggalkan Tuhan. Kita yang tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan pun, kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan itu juga tidak pergi jauh-jauh. Ya, kita yang tinggalkan Dia, kita berpisah sedikit dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya tetap ada jarak dan waktu yang mana Tuhan dapat apa? Begitu kita mau berbalik arah, mau bertobat, Tuhan langsung datang. Tuhan bisa langsung datang, saudara. Nggak jauh-jauh dia. Kenapa? Satu kutipan sangat menarik dari Meister Eckhart. Dia katakan bahwa manusia pergi jauh atau dekat, ya, man goes far away or near, but God never goes far off. Manusia bisa pergi jauh atau dekat, tetapi Tuhan tidak pernah pergi jauh. Dia selalu berdiri dekat. Seberapa dekatnya Tuhan, ya? He is always standing close at hand. Selalu dekat. Kenapa? And even if he cannot stay, dia selalu berdiri dekat. Dan bahkan jika dia tidak bisa tinggal di dalam, ya, kalau kita dalam hati kita, dalam ruangan kita saat ini, apartemen kita, ya, kita tidak mau ada Allah, kita keluarkan dia. Allah itu nggak langsung pergi jauh-jauh. Kemana dia perginya? Dia cuma berdiri di mana? Dia cuma berdiri di pintu luar, saudara. Di pintu luar daripada ruangan kita, dari apartemen kita. Jadi, bahkan jika dia tidak bisa tinggal di dalam, dia tidak pergi lebih jauh dari pintu. Dan itulah sebabnya, Wahyu 3 ayat 20 berkata apa? Wahyu 3 ayat 20 katakan apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi ini adalah satu kondisi di mana Yesus itu tidak lagi berada dalam satu ruangan dengan kita. Kita yang seringkali kunci dia di luar. Kita mengunci pintu hati kita. Kita tidak mau bersama-sama dengan Yesus dalam satu ruangan. Kita keluarkan dia, usir dia. Dia kita usir dari dalam kehidupan kita. Tapi walaupun Yesus kita usir, dia tidak pergi jauh-jauh, saudara. Ya, dia tidak pergi jauh. Dia ada, tunggu sampai kita mau berbalik. Dia ketung terus pintunya. Siapa yang mau buka pintu hati? Supaya kita mau bertobat. Supaya dia langsung secepatnya dapat masuk. Nah, kenapa kita seringkali mengusir Yesus? Kenapa kita menjauhkan diri kita dari dia? Kita usir. Ya, dia tidak jauh-jauh, kita yang usir dia. Kenapa? Ya, Mazmur 138 ayat 6 katakan, Tuhan itu tinggi. Ya. Tuhan itu tinggi, namun dia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang tinggi hati, orang yang sombong dari jauh. Yang menyebabkan dia tidak bisa
bersama-sama dengan kita oleh sebab kita yang tinggi hati. Kita tidak merasa perlu akan Tuhan. Oh sudah cukup, penghasilan saya cukup. Saya sudah punya segala-galanya, saya nggak perlu Tuhan. Saya jadi Tuhan oke, orang lain sembah saya oke. Tapi saya nggak perlu Tuhan. Tuhan yang tinggi, ya, Tuhan yang tinggi itu dekat dengan orang yang rendah. Dan orang yang tinggi nggak mau disaingi. Ada saingannya termasuk Yesus, dia nggak mau disaingi oleh seorang Yesus. Itulah sebabnya dia harus menjauh. Ya, dia harus menjauh. Jadi Tuhan, penyebab kejauhan Tuhan itu sampai dia harus berdiri di luar pintu oleh sebab ketinggian hati kita dan mungkin hal-hal lainnya ya. Atau Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi seringkali kita melihat bukan karena Tuhan itu menjauhkan diri dari orang yang berdosa atau orang fasik ya. Orang fasik, wicked ya, rasya. Ra dari kata ra ya. Wicked, kriminal, pelaku kejahatan, pelaku yang melakukan pelanggaran kriminal. Itu karena orang-orang ini tidak mau lagi bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tidak mau ada Tuhan, aduh kalau Tuhan itu ada nanti dosa-dosa saya ini jadi mengganggu saya. Udahlah Tuhan saya usir. Nggak mau dengar lagi. Saya bebas membunuh, saya bebas bersinah, saya bebas bikin berdusta dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Tuhan jauh karena kita yang menjauhkan diri. Kita tolak dia, kita tolak keluarkan dia di luar pintu. Tetapi orang benar, dia ingin buka pintu supaya Yesus apa? Supaya Yesus masuk. Itulah sebabnya. Jadi oleh sebab adanya dosa-dosa kita yang menyebabkan kita menjadi orang fasik, orang yang sombong, dan lain sebagainya. Ya, itulah sebabnya dosa yang tidak diakui menjauhkan kita dari Allah. Allah tidak bisa apa? Menjawab kenapa? Karena kita ada masih dosa-dosa kepentingan diri kita, dosa-dosa kesayangan kita tidak mau tinggalkan. Kita tidak mengakui dia. Makanya dia kita keluarkan. Ya, itulah sebabnya Mazmur 66 ayat 18 katakan apa? Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, seandainya ada dosa dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ya, kenapa? Karena percuma artinya. Dan juga mungkin kita tidak mau berdoa yang sungguh-sungguh ya pada saat ada dosa-dosa dalam hati kita. Seperti dalam Yakobus ya. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, kamu tidak menerima jawaban dari doa kalian, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kita minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita bukan berdoa di dalam iman, tetapi berdoa di dalam dosa. Supaya berharap apa yang Tuhan berikan itu untuk supaya kita bebas melakukan dosa yang lebih hebat, yang lebih besar, ya, yang lebih hebat. Jadi inilah ya poin-poinnya. Oleh sebab dosa yang tidak diakui, oleh sebab keinginan-keinginan dosa yang masih kita miliki, atau poin yang ketiga, seringkali kita merasa jauh dari Tuhan bukan karena kita orang yang apa ya, mungkin bukan karena kita orang yang jahat, bukan mungkin, tetapi oleh sebab kita tidak mau apa? Melepaskan ingatan dosa. Kita tidak mungkin lagi melakukan dosa. Mungkin kita tidak mau lagi melakukan dosa. Tetapi ingatan akan dosa masa lalu itu telah menghancurkan kita. Telah menjauhkan kita, membawa perasaan kita. Sekali lagi, ini semua masalah perasaan. Aduh Tuhan, aduh pendeta. Ada yang sering kali katakan ya, pendeta. Saya memiliki dosa-dosa masa lalu yang begitu hebat. Yang saya tidak tahu apa Tuhan dapat mengampuni saya. Apakah Tuhan dapat melepaskan saya? Cukup menarik kalau saya mencoba cari jawaban. Kita cari jawaban dulu dari orang dunia dulu ya. Cari jawaban dari orang dunia dulu ya. Dikatakan apa? Salah satu artikel ya. Kenapa? Mengapa saya dihantui masa lalu? Seringkali kita manusia secara ya pengalaman memori itu disimpan di bawah alam bawah sadar. Ya, memori itu disimpan di dalam alam bawah sadar dan itulah sebabnya seringkali keluar. Apalagi daripada kita, banyak orang lebih suka memikirkan masa lalu dari masa depan. Kenapa? Karena masa depan itu kita tidak tahu. Tapi masa lalu itu kita sudah alami. Jadi ada memori yang baik. Wah, itulah yang kita lebih senang-senang pikirkan masa lalu. Waktu saya di Indonesia, saya ini direktur. Waktu saya dulu. Daripada memikirkan di Amerika ini,
bulan depan mau bayar bilnya bagaimana, saya harus kerja yang bagaimana. Jadi lebih senang orang memikirkan masa lalu, saudara. Lebih enak mungkin. Itu bagi yang baik-baik. Tapi juga masalah juga kalau memikirkan apa? Yang nggak baik itu juga. Itulah yang menjadi masalah lebih hebat ya. Menjadi masalah yang lebih hebat. Kenapa? Dosa-dosa kita masa lalu itu seringkali apa? Itu diangkat-angkat oleh setan supaya kita tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita akan selalu miserable. Pendeta, saya dosanya begitu hebat ya. Siapa yang mau apa? Saya malu, ashamed. Ya. Bagaikan wanita di apa ya? Wanita Samaria. Aduh, saya sudah kawin sampai 5 kali. Yang sekarang ini cuma tinggal kumpul kebo yang ke-6. Ya. Tapi coba kita lihat. Apakah Yesus pada saat Yesus datang ke wanita Samaria itu, Yesus katakan, kamu ini dosamu memang benar-benar hebat kamu ini ya. Saya aja nggak tahan mau sama-sama dengan kamu. Enggak ya. Yesus secara sengaja datang kepada wanita Samaria tersebut untuk membawa apa? Pertobatan. Nggak peduli. Suaminya udah pernah 5, yang ke-6 ini kumpul kebo, nggak peduli. Bukan berarti Yesus tidak peduli dengan dosa, tidak. Tapi Yesus ingin supaya membawa dia keluar daripada dosa. Tapi itulah ya, seringkali kita mungkin sudah tahu kita harus keluar dari dosa, tapi kita masih ingat masa lalu tersebut. Dan itu berbahaya. Ini orang dunia yang bilangnya dari artikel ini, why am I haunted by the past? Kenapa saya harus dihantui masa lalu? Ya, kenapa? Itu kita seringkali apa ya? Kita seringkali mereplay. Kita tersimpan dalam alam bawah sadar dan kita apa? Replay terus, kita replay. Masalahnya seringkali peristiwa-peristiwa masa lalu itu ya, itu mungkin ada anak-anak, misalnya ada anak-anak yang masa lalunya dia itu dilecehkan secara seksual oleh keluarganya. Ada, itu seringkali terjadi. Tapi apa yang terjadi peristiwa masa lalu itu diingat-ingat setelah dia dewasa, interpretasinya jadi berbeda. Betul, peristiwa eventnya satu, tapi interpretasinya berbeda. Apa yang diinterpretasikan? Dia pikir, aduh, saya itu waktu saya kecil, saya dilecehkan secara seksual oleh anggota keluarga saya, oleh om atau apalah ya. Tapi itu juga karena kesalahan saya. Interpretasinya, dia seringkali apa ya? Merasa itu bukan kesalahannya, kesalahan omnya atau anggota keluarganya yang melecehkan dia, tapi dia seringkali berpikir itu interpretasinya sekarang itu juga karena saya juga bersalah. Padahal sesungguhnya dia tidak bersalah. Anak kecil ini, saudara. Itu seringkali ini dari segi, bukan hanya dari begitu banyak buku psikologi seringkali berbicara tentang hal itu. Orang-orang yang dilecehkan secara seksual pada saat mereka kecil, mereka menghukum diri mereka oleh sebab pengalaman masa lalu mereka. Mereka menghukum karena interpretasinya, mereka katakan, aduh saya ini memang sudah orang berdosa. Gantinya dia bertobat. Masa lalunya itu pada saat dia dilecehkan, pada saat dia tidak bersalah, menyebabkan dia menjadi prostitut. Menjadi apa? Pelacur. Oleh sebab interpretasi peristiwa masa lalu yang mana dia menghukum dirinya sendiri. Dan inilah sebabnya. Itu interpretasi masa lalu menyebabkan we keep bringing up all pain and hurting ourselves again and again in the process. Kita akan menghukum diri kita. Dan caranya apa? Itulah seperti saya katakan tadi, anak yang statistik menunjukkan anak yang dilecehkan secara seksual oleh anggota keluarga mereka di masa lalu, pada saat mereka dewasa, mereka menghukum diri mereka menjadi orang apa? Kalau tidak jadi pelacur, tapi dia akan apa? Menjadi kacau kehidupan seksualnya dan lain sebagainya. Ya. Dan itulah sebabnya past issues can hurt us more in the present than they did when they happen. Jadi masalah-masalah yang masa lalu itu seringkali membawa keberadaan kita di masa sekarang ini lebih hancur daripada kehancuran masa lalu. Daripada kehancuran masa lalu. Kenapa? Karena kita pikirkan itu. Alam bawah sadar itu kita ulang-ulangi. Kita blame, kita persalahkan diri kita. Terus sampai jadi besar kesalahan tersebut. Dan itulah sebabnya pada saat kita dalam alam bawah sadar kita berpikir kita sudah menjadi orang yang nista, berdosa, tidak bisa buat apa-apa lagi. Tuhan jadi jauh, kita tolak Tuhan. Karena kita pikir bahwa Tuhan tidak akan pernah mengampuni dosa kita yang besar. Dosa kita yang besar.
Kita harus ingat perbuatan Allah. Kita harus rajin membaca firman Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana Yesus yang bertemu dengan wanita Samaria. Ingat, baca firman Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu, yang kita lihat bagaimanapun berdosanya manusia dari segi Adam dan Hawa, Tuhan yang turun cari Adam, di mana engkau? Di mana engkau? Mazmur 77 ayat 12-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Baca Alkitab itu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan. Renungkan firman Tuhan. Renungkan tentang wanita Samaria. Renungkan tentang Maria Magdalena. Wanita-wanita lainnya yang berdosa. Ataupun pria-pria yang berdosa. Ya. Dan bukan hanya kita mengingat orang-orang yang berdosa yang diampuni. Tetapi kita juga mengingat bahwa dosa kita sendiri itu, perbuatan kita itu juga telah diampuni. Kalau kita bawa kepada Tuhan. Yesaya 1:18. Baiklah, mari kita berperkara, Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Betul Anda dilecehkan. Mungkin bukan kesalahan Anda. Tapi kemudian pada saat Anda dewasa, Anda apa? Ganti, gonta-ganti pasangan dan lain sebagainya. Dan tidak ada yang akan mengujudkan Tuhan. Tuhan tidak akan bilang, dosamu itu begitu hebat, saya nggak mau dekat-dekat. Tuhan tidak bilang seperti itu. Firman Tuhan katakan, mari. Bicara dengan saya, kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti apa? Seperti salju. Putih seperti itu. Sekalipun dosamu itu merah sekali, akan putih seperti, kalau Anda yang tidak bisa melihat salju, mungkin melihat apa? Kelapa yang baru dibuka, kelapa muda dibuka. Anda lihat putihnya itu bagaimana itu kelapa muda itu. Seperti itu. Tidak ada apa? Tidak ada kecacatan lagi. Tidak ada kecacatan lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau ada yang mengingat-ingatkan Anda tentang masa lalu, kamu ini dulu ini begini-begini. Yaitu suara dari setan atau alat-alat yang setan gunakan untuk apa? Untuk menjatuhkan kita. Tapi Allah dekat dengan kita. Jadi ingat perbuatan Allah, ingat bahwa perbuatan atau dosa kita juga telah apa? Telah diampuni. Ya. Dan ketika Allah sepertinya jauh, ingat juga ini, 3 hal ini. Terus percaya, pertama, terus percaya kepada karakter Allah. Ibrani 16 ayat 8 katakan apa? Ibrani 16, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kalau dia ingin mengampuni dosa, kalau dia sudah katakan akui dosamu, walaupun dosamu merah seperti kermisi, Allah tidak berdusta. Kalau dia katakan akan putih seperti salju, tidak. Ya. Tentang mana Allah tidak mungkin berdosa. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Karakter Allah adalah dia tidak ingat-ingat masa lalu kita. Dia tidak ingat, karena dia tahu apa yang dapat terjadi, yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Poin kedua, bukan hanya percaya kepada karakter Allah, tapi terus percaya kepada kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya apa? Sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang. Bukan hanya sebagian orang. Bukan hanya orang yang cuma satu istrinya atau satu suaminya. Bukan. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang. Dan poin yang ketiga. Tentu saja pada saat kita apa? Mau berbalik, kita sudah berbalik, bertobat, kita memiliki pengharapan. Tapi seringkali setan itu terus ganggu. Setan terus ganggu. Ya. Ingatkan kita kepada masa-masa lalu kita. Ingat. Bahwa kita pun dapat memiliki kelepasan daripada memori masa lalu. Memori itu penting. Kita dengan memori kita mengenang apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita di masa lalu. Tapi mari kita lihat Tuhannya, bukan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita ingat Tuhan yang telah menghapus dosa-dosa kita. Itu yang kita harus ingat. Tapi kalaupun sekalipun setelah kita mendekat kembali dengan Tuhan, tetapi ada orang ataupun kita sendiri yang ingat dosa-dosa kita masa lalu, ketahuilah,
minta kepada Tuhan, Tuhan, lepaskanlah saya dari rasa bersalah masa lalu. Lepaskanlah saya dari perasaan-perasaan bahwa saya tidak layak oleh sebab dosa-dosa masa lalu saya. Kita terus percaya, dengan kata lain. Poin ketiga, terus percaya bukan hanya kepada karakter Allah, kepada kehendak Allah, tapi poin ketiga, percaya kepada kelepasan Allah. Kenapa? Sebab aku ini, Yesaya 41:13 ayat kita. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Ya, ini berarti ini Allah sedang berbicara tentang one on one. Masing-masing kita akan dipegang tangan kanan kita, ya. Dan berkata kepadamu, singular, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi ini berbicara tentang singular kepada satu orang. Karena Allah ingin setiap umat manusia, semua orang. Itulah sebabnya ayat emas kita Yohanes 3:16 katakan apa? Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Yesus datang, dia tidak cari makanan yang enak, dia tidak cari tempat tinggal yang enak, dia tidak cari kereta kuda yang enak, semuanya itu dia numpang kiri kanan Yesus. Tapi yang Yesus cari itu orang. Yang Yesus cari itu adalah orang. Ya. Orang itu jauh lebih berharga, saudara, dari apapun. Saya tidak tahu, itu tergantung nilai kita ya. Tapi bagi Allah kita, yang berharga itu bukan kemegahan dunia, ya, kehebatan dan lain sebagainya. Tapi manusia yang bertobat, yang mau untuk menerima kasih karunia. Ada satu ilustrasi menarik ya. Kita tahu ini adalah lukisan yang paling mahal di dunia. Ya, lukisan yang paling mahal di dunia, Mona Lisa yang ada di Louvre Museum di Prancis ya, di Paris ya. Harganya ini 860 juta dolar, 860 juta dolar yang paling mahal. Bayangkan, cuman bayangkan. Satu kali misalnya Anda diberikanlah oleh pemerintah Prancis hadiah. Hadiah itu adalah apa? Lukisan ini. Lukisan ini Anda taruh itu di ruang tamu Anda ya. 860 dolar. Lalu suatu waktu Anda ya dalam rumah tangga Anda masih punya anak yang muda. Taruhlah ini, boleh saya bayangkan ya seperti keluarga daripada saudara Regan dan saudari Arda ya. Ada Adriana di situ. Tapi Regan dan Arda diberikan lukisan Mona Lisa yang berharga 860.000. Tapi suatu saat terbakar, ada kebakaran di dalam rumah mereka. Rumah daripada Regan dan Arda. Ada Adriana yang masih di dalam. Dan Regan dan Arda hanya memiliki satu kesempatan untuk apa? Masuk ke dalam dan untuk keluar. Mana yang akan Anda pilih untuk dibawa? Ya. Anda masuk untuk ambil lukisan yang berharga 860? Atau Anda masuk untuk ambil Adriana bawa keluar? Saya percaya Regan dan Arda akan lari, biarkan itu lukisan 860 itu apa? Terbakar. Tapi saya mau mengambil Adriana untuk dibawa keluar. Ya. Jadi manusia. Ya. Manusia tentu saja kita memiliki perasaan seperti Mazmur 22 ayat 2 dan 3. Kita memiliki perasaan. Tetapi faktanya adalah bahwa Allah memperhatikan kita. Allah tidak jauh. Dia hanya ada di balik pintu, saudara. Tinggal kita undang dia untuk masuk. Dan seringkali juga dia berkata kepada kita. Jadi Mazmur 37:7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Seringkali kita seperti saya katakan tadi, kita ingin agar jawaban doa kita, kesembuhan penyakit, mujizat ini dan itu terjadi sekarang. Sabar. Seperti Ayub, masa Tuhan. Ya, ada masanya. Ya. Masa Tuhan, timing Tuhan. Ya, waktu Tuhan itu sangat indah. Waktu Tuhan. Itulah sebabnya berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan nantikanlah apa? Nantikanlah dia. Tunggu dia. Tunggu Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kiranya dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari. Yang mungkin kita tidak dapat memperoleh jawabannya saat ini. Tapi marilah kita seperti pemazmur katakan. Tunggu. Nantikanlah Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Kistak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.